Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Anangmed yang senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita masuk ke fungsi trigonometri, khususnya fungsi trigonometri sinus. Ini masuk di kelas 10 KD 3.8. Ya, ingat ya. Kelas 10 KD 3.8. Yaitu fungsi trigonometri, khususnya bab sinus. Langsung saja kita masuk ke materi, namun sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe-nya serta aktifkan lonceng untuk tidak ketinggalan informasi yang terbaru dari channel YouTube saya. Terima kasih. Oke, sahabat matematika, sahabat Mr. Anangmed berbagi untuk menginspirasi, kita lanjut saja. Di sini dijelaskan bahwa grafik fungsi sinus ya, di mana bentuk kurva fungsi trigonometri atau grafik fungsi trigonometri suatu fungsi trigonometri fx. Nah, biasanya dibentuk fx ya atau y lah, seringkali sudah saya pernah jelaskan, harus terdefinisi pada daerah asalnya atau domainnya dengan nilai x adalah bilangan real. Jadi bilangannya harus bilangan real. Kita ambil contoh grafik fungsi trigonometri y sama dengan sin x. Jadi kita fokus ke sin x dulu ya. Di mana rentangnya atau intervalnya ya, x-nya ya atau bilangan realnya ini daerahnya itu lebih besar dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Oke. Nah, namun sebelum kita membahas tentang grafik sinusnya atau sinoidanya, kita ambil secara garis besar dulu atau secara umum fungsi sinus dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini sudah dijelaskan. Y atau fx sama ya, sama dengan K dikali dengan sin A dalam kurung X, nah, plus minus theta kurung tutup ditambah dengan C. Kenapa ada tanda plus minus? Nah, kalau tanda plus minus ini menunjukkan kalau nanti grafiknya apakah ada pergeseran. Kalau seandainya tidak ada pergeseran ya dianggap 0. Nah, kalau dianggap 0 berarti nya nanti sin AX saja. Nah, kalau untuk yang C-nya, nah di sini ada C, nah ada plus C. Nah, ini kalau dia nanti pergeserannya apakah nanti grafiknya pindah ke atas atau justru ke bawah. Nah, jadi hubungannya sama C. Jadi kalau tetanya ini berhubungan dengan dia bergeser ke kiri atau ke kanan. Nah, kemudian di sini juga bisa dijelaskan ada nilai maksimum. Nah, nilai maksimumnya itu kalau berdasarkan rumus fungsinya adalah dari mutlak K atau besar K. Jadi kalau mutlak itu pasti positif ya, ditambah dengan C. Nah, itu kalau ada C-nya, kalau nggak ada ya plus K saja. Nah, kalau nilai minimumnya, jadi mutlak K itu di minus, nah ditambah dengan C. Jadi diingat-ingat nih. Jadi seperti ini. Ini karena tandanya plus, nah, kalau misalkan dia ke bawah berarti min C gitu aja ya. Tidak usah terlalu terpaku kepada rumusnya. Yang penting bentuknya seperti ini. Kemudian amplitudo adalah dari nilai mutlak K. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Nah, paling jauh, jadi paling puncak lah. Puncaknya di mana gitu. Kemudian periode. Nah, apa yang dimaksud dengan periode? Nah, nanti kalau berdasarkan gambar dijelaskan juga. Tapi periode di sini adalah 360 derajat atau nanti disamakan ya, bentuknya adalah 2pi. Nah, sama saja 2pi per A. Nah, A itu berdasarkan nilai yang ini. Oke. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan juga plus theta jika Y ini digeser sejauh theta ke kiri ya. Nah, ke kiri kalau dia nilainya plus. Nah, kalau nilainya minus, maka dia digeser ke kanan. Jadi sejauh. Nah, theta. Plus C jika geser ke atas, min C jika digeser ke bawah sejauh C. Jadi arah kata kuncinya seperti ini. Nah, kalau misalkan digeser ke kanan, nah berarti ke kanan, nah minus. Kalau ke kiri berarti positif. Nah, seperti itu aja. Oke, kita cari tahu berdasarkan fungsi grafiknya. Nah, kita lihat di sini. Oke. Nah, di sini sudah saya gambarkan. Nah, ini saya menggunakan aplikasi namanya adalah apa ya? Ini aplikasi matematika grafik. Ya,
bisa pakai demos, nah, bisa juga pakai yang lainnya lah, atau grafik fungsi yang lainnya. Kalau bisa juga, tapi kalau saya khusus ini pakai GeoGebra ya. Nah, kalau kalian mau menggunakannya silakan. Nah, bukan promosi, nah, tapi saya menggunakan aplikasi tersebut untuk membuat seperti ini. Nah, di sini dijelaskan yang namanya sinus kan batasannya saya mintanya dari 0 sampai dengan 2pi. Nah, 2pi artinya dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Berarti dimulai dari sini. Nah, terus dia naik ke atas. Nah, kalau digambar, kalau misalkan kita buat tabel, nah ini juga nanti bisa. Ini kalau kita buat tabel seperti ini. Nah ini kan kalau pi seperti ini. Nah, masuknya. Nah, tarik ke atas. Nah ini sampai di sini. Ini kan, nah terus nanti dia y-nya di sini nilainya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, sama saja seperti Cartesius yang lainnya. Karena ini kan saya bentuknya intervalnya sebesar pi per 4, terus tambah lagi pi per 4, pi per 4, pi per 4, kemudian berikutnya. Nah, ini cara kerjanya seperti biasa. Kalau misalkan kalian disuruh untuk menggambarkan dalam bentuknya, bisa saja kalian menggambarkannya dalam bentuk tabel. Tabelnya seperti biasa, dimulai dari dengan Y, kemudian ada X-nya. Nah, seperti ini. Kemudian seperti ini. Jadi kalau misalkan bentuknya apa? Nah, karena bentuknya sin, nah, jadi kalau misalkan saya masukkan angka 0, nah, X-nya bisa di atas, Y-nya bisa di bawah, nggak masalah ini ya. Nah, tapi kalau mau ditulis misalkan, saya biasanya menggunakannya Y-nya yang di bawah, silakan, nggak masalah juga. Jadi kita masukkan, seandainya kita masukkan X-nya 0, maka sin 0. Nah, sin 0, nah kalau saya kan sudah pernah mengajarkan dalam bentuk pakai tangan ya, tangan kanan. Nah, sin 0 ya 0 nilainya. Nah, kemudian kalau misalkan saya masukkan nilainya adalah yang sudut istimewa saja lah, 30 derajat. Nah, jadi sin 30 derajat, nah sin 30, nah berarti dapatnya adalah setengah, berarti atau 0,5. Berarti yang ini ya. Ini kalau kita teruskan ini titik-titik titik-titik. Nah, seperti ini. Ini titiknya. Nah, ini ketemu. Nah, ini ke bawah. Kalau dibuat titik sampai dengan ke bawahnya. Nah, ini berarti nilainya adalah 30 derajat. Atau kalau dalam bentuk radiannya berarti per 180 ya. Berarti kan 1 per 6. Nah, 1 per 6 itu berarti Pi dibagi 6. Nah, seperti ini. 180 bagi 6 kan 30. Seperti ini. Berarti ini koordinatnya kalau ditulis adalah pi per 6,0,5. Nah, ini. Seperti ini. Ini kalau dibuat terus. Nah, ini dia punya titik puncak. Nah, titik puncak atau titik maksimum di B ini ya. Nah, itu saat nilainya pi per 2. Nah, pi per 2 di sini 180 dibagi 2, 90 derajat. Berarti saat 90 derajat sin 90 kan 1. Nah, ini. Jadi dia punya maksimumnya 1 dan minimumnya adalah min 1 di bawah. Nah, nilai minimumnya adalah ketika nilainya adalah 3 per 2 pi atau 90 kali 3 berarti 270. Jadi saat 270 derajat nilainya minus, yaitu di titik D. Ini ya, seperti ini. Nah, itu tadi nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk amplitudonya berarti tinggal dilihat saja. Nah, mana ini? Nah, kan nilainya adalah mutlak K. Maka amplitudonya adalah positif. Jadi positif 1. Jadi jawabannya 1 amplitudonya. Kemudian untuk periode. Dikatakan periode itu adalah ketika dia, kalau ingat pelajaran tentang fisika. Nah, ini sama. Jadi kan bentuknya sinus ya. Jadi ada puncak, ada lembah. Kalau kalian ingat pelajaran fisika waktu SMP. Nah, saat dari titik ini ke puncak, nah ini nilainya adalah seperempat gelombang, bahasanya seperti itu ya. Kemudian kalau turun kembali, nah ini berarti satu bukit, itu namanya setengah gelombang atau setengah lambda kalau kalian nyebutnya di fisika. Kemudian ke bawahnya lembah juga sama. Nah ini nilainya adalah setengah gelombang juga. Berarti yang dikatakan periode yaitu ketika dari titik E atau dari titik E ini ya sampai dengan titik yang ini. Saya tidak bikin titik yang ini lagi nih. Berarti sampai ke titik yang paling akhir. Nah, ini seandainya kalau saya bentuk di sini titik-titik ke atas, nah dibikin lurus.
Nah, ini dibuat lurus ya. Nah, ini di sini. Nah, misalkan D, E, F sudah. F udah ada G. Nah, jarak dari E sampai dengan G. Nah, jarak E sampai dengan G itu yang disebut sebagai periode. Jadi satu periode, satu gelombang kalau dalam bahasa fisika kalian. Nah, itu disebutnya sebagai satu siklus. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau berdasarkan grafik di sini, jadi kalau kita seandainya dihadapkan kepada sebuah grafik, nah bentuknya di sini, kita bisa tahu langsung berapakah nilai puncaknya ya dengan cara tarik garis lurus kemudian hadapkan kepada sumbu Y-nya. Untuk periodenya bisa dihitung. Nah, misalkan kita nggak tahu, kita diberitahu datanya misalkan hanya nilai yang A dan nilai C saja. Dari A sampai dengan C saja. Berapa nilai satu periodenya? Nah, seperti itu. Periodenya berapa ya? Kalau kita lihat periodenya di sini, ini kan berdasarkan kalau ingat fisika kalian ya, dari satu puncak di sini, kemudian dia sampai ke titik paling terendah. Nah, itu nilainya kan adalah setengah gelombang. Kalau kita hitung, maka cara menghitungnya dia tinggal mengurangkan saja 3/2 pi. Nah, ini dikurang daripada setengah pi. Nah, pi per 2 kan sama dengan setengah. Maka kita dapatkan nilainya adalah 3 dikurang 1, 2, 2 per 2, artinya pi saja. Nah, itu nilai dari setengah saja. Ini adalah setengah periode. Setengah P lah, setengah periode. Berarti kalau saya mau satu periode, nah berarti berapa nilainya? Ya berarti harus 2P. Berarti periodenya adalah nilainya 2P. Begitu juga misalkan kita maunya dari datanya sama saja. Misalkan kita dapat informasinya hanya Pi dengan 3/2. Ini kan nilainya seperempat periode. 3/2 dikurangin Pi, itu kan 2/2. Nilainya kan setengah lambda. Itu pun juga sama. Bisa dapat nanti hasilnya adalah satu periodenya adalah 2Pi. Jadi informasinya seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk agar lebih memahami konsep yang sudah saya paparkan tadi, alangkah baiknya kalau kita masuk ke contoh soal. Yuk, kita ambil contoh soal yang pertama. Nah, fungsi yang sesuai dengan grafik berikut. Jadi kita dihadapkan dalam sebuah grafik. Nah, ini kita disuruh membuat, nah, apa namanya? Nah, gitu ya. Seandainya, misalkan, nah sama saja seandainya misalkan juga ya. Kalau ini kan bentuknya uraian. Jadi kalau bentuk uraian, nah biasanya si pembuat soal akan memaparkan dia bentuknya mau grafik apa gitu. Karena grafik sinus bisa dibaca dalam bentuk grafik kosinus juga. Nah, gitu ya. Contoh kita ambil contoh yang pertama ini. Yang pertama, nah kalau diingat lagi bentuknya, berarti kita harus paham betul bentuk dari konsepnya ya, bentuknya. Yaitu nilainya adalah sama dengan K kali sin A dalam kurung X, nah ini plus minus theta ditambah dengan C. Nah gitu ya, harus sesuai dengan yang seperti yang udah saya buatkan seperti ini. Y sama Fx sama saja, jadi nggak usah dikhawatir. Nah ini nggak harus theta, bisa kalian alpha nggak masalah ya. Nah untuk mendapatkan nilai K, nah ini kan kita tahu nilainya di sini adalah 2, di sini adalah min 2. Kalau angkanya sini jangan peduli tanda dulu ya. Nah, kalau angkanya sama, ya gampang nilai K-nya langsung kita dapat nilainya adalah 2. Jadi K-nya kita langsung tahu 2. Tapi kalau misalkan beda, dalam soal contohnya nanti ada beda. Misalkan di atasnya di sini 2, di sininya min 1. Nah, itu kan beda. Maka kalian nggak bisa menentukan mana ya nilai K-nya. Nah, berarti kita harus cari tahu nilai K dari mana. Nah, kalau kita lihat dari contoh soal yang di sini, nah bukan contoh soal, materi yang sudah saya paparkan tadi. Nah, seandainya ini saya kurangkan, nah saya kurangkan begini, ya, berarti saya dikurang C kan habis. Nah, mutlaka dikurang mutlaka, berarti kan dapat, dapat 2 mutlaka kan, 2 mutlaka. Nah, biar dapat K itu berarti saya harus bagi 2. Berarti intinya adalah nilai maksimum. Nah, berarti intinya dalam soal di sini nanti adalah nilai maksimum dikurangin dengan nilai minimum harus saya bagi dengan 2 untuk mendapatkan daripada nilai mutlak K-nya. Gitu ya. Berarti dengan demikian bisa kita dapatkan juga, nah berarti 2 dikurang dengan min 2.
Nah, ini di sini ya. Nah, terus kemudian saya bagi 2. Nah, kan 2 dikurang min ketemu min kan plus. Nah, berarti dapatnya 4 ya. 4 dibagi dengan 2, maka hasilnya 2. Gitu ya. Tapi kalau angkanya kembar langsung aja dapatnya 2. Tapi kalau misalkan angkanya nggak sama, nah berarti harus menggunakan cara ini. Nah, jadi saya sudah menginfokan. Nanti maksudnya bagaimana? Kalau misalkan contohnya adalah kayak gambarkan misal seperti ini. Nah, gini kita gambarkan. Ups. Nah, ini. Jadi grafiknya itu nanti bentuknya seperti ini. Nah, itu. Nah, di sini saat dia nilainya adalah 2. Nah, di sini ternyata nilainya min 3. Nah, ini kan beda. Nggak selalu sama. Jadi nggak bisa juga bentuknya seperti ini. Nah, lagi contohnya lagi. Nah, misalkan lagi contohnya seperti ini. Nah, gitu. Jadi ada grafiknya di sini. Kita ambil grafiknya. Oke. Nah, di sininya adalah min 2. Nah, di sininya min 4. Nah, seperti ini kan bisa saja grafiknya seperti ini. Ya, di sini X-nya, sini Y-nya. Oke, sini X-nya, sini Y-nya. Bisa, jadi seperti ini. Kasusnya bisa kayak gini. Nanti kita sudah dapatin nilai K-nya ya. Kemudian kita lihat lagi untuk mendapatkan nilai A-nya. Nah, periodenya. Kita lihat. Nah, ini kalau berdasarkan ini kan grafiknya sudah ini ya. Simetris bentuknya. Berarti kita bisa lihat dari satu sini, dari titik awal sampai dengan titik akhir. Nah, ini kan satu lembah, kemudian ini satu bukit, kemudian dengan satu lembah. Maka ini bisa didapatkan adalah seperti ini. Nah, oke. Berarti kita bisa dapatkan nilainya. Nah, kita cari tahu selisihnya dulu. Berarti ini adalah 3/2 pi dikurang. Nah, ini minus ya. Min setengah pi. Nah, ini hasilnya berapa? 3 dikurang ketemu min. Jadi plus. 3 tambah 1 berarti 4. Berarti 4/2 pi. Maka didapat 4 bagi 2, 2. Berarti 2 pi. Nah, berarti periodenya dapatnya adalah 2 pi. Nah, untuk mendapatkan A, kita sudah tahu periodenya adalah seperti ini. Nah, seperti ini nih ya. Periodenya kita adalah sudah ada, rumusnya adalah 2pi dibagi dengan A. Nah, berarti kita bisa cari tahu untuk mendapatkan A-nya. Berdasarkan rumus tadi, periode adalah 2pi dibagi dengan A. Maka kalau saya balik, saya ganti A adalah 2pi dibagi periode, nggak masalah. Maka dapat nanti nilainya adalah A sama dengan 2pi dibagi dengan 2pi. Maka hasilnya 1. Sehingga kita bisa dapat rumusnya adalah fx sama dengan K-nya kita sudah dapat 2. Sin, A-nya 1 nggak perlu tulis ya. Berarti X. Nah, ini ada nggak pergeserannya? Nah, gitu. Pergeserannya. Untuk mendapatkan pergeseran kita cari tahu. Kita buat warna yang berbeda. Kita warna biru. Nah, ini kan ada. Awalnya kan taringnya kan di sini dasarnya. Nah, ini kita lihat grafiknya semulanya. Nah, ini dasarnya kan di sini. Ya. Ternyata ketika kita sudah buat di sini dia ada pergeseran. Nah, ini gesernya ke sini. Nah, gesernya ini. Dia geser ke sana, ke kiri ya. Ke kiri. Nah, dia geser ke kiri sejauh dari berapa? Dari 0 ke min pi per 2. Nah, kalau namanya geser itu kan nggak harus minus. Tetapi kalau besarnya geser pasti positif. Geser itu ke kiri dan ke kanan. Nah, besarnya berapa? Minusnya jangan dibaca. Berarti besarnya adalah pi per 2. Jadi ini besarnya adalah pi per 2. Gesernya. Gitu ya. Jadi gesernya adalah sebesar pi per 2. Dan gesernya ke kiri. Nah, perlu ingat. Geser ke kiri tadi apa rumusnya? Ketentuannya. Ketika digeser ke kiri. Nah, mana? Nah, dapat yang mana ya? Nah, kita lihat. Oke. Nah, ini ya. Gesernya ke kiri. Nah, ini udah ditandain merah tadi sebelumnya. Nah, berarti gesernya ke kiri adalah nilainya nanti positif. Berarti dengan demikian dia digeser ke kiri, maka nilainya positif. Besarnya berapa? Nah, besarnya adalah pi per 2. Ditulisnya pi per 2. Nah,
Kemudian dilihat lagi untuk mendapatkan nilai C, apakah dia ada geser ke atas dan ke bawah. Nah, untuk tahu nilainya dia adalah ada pergeseran ke atas ke bawah itu, ya dilihat saja dari nilai maksimum dan minimumnya. Kalau maksimum dan nilai minimumnya sama, angkanya ya, jangan bicara tentang positif dan negatifnya, maka kalau dia sama, maka tidak ada pergeseran terhadap ke atas maupun ke bawah. Nah, berarti tidak ada ya pergeseran. Berarti dengan demikian sama berarti plus 0 dan plus 0 kan nggak perlu ditulis juga. Jadi dengan demikian, maka rumus dari rumus fungsi atau diagram fungsi di sini yang sesuai grafiknya adalah fx sama dengan 2 sin dalam kurung x ditambah dengan pi per 2. Nah, untuk mengecek jawabannya, dari mana kita bisa tahu jawabannya benar atau tidak? Kita lihat aja. Kalau misalkan saya substitusi nilai x-nya adalah 0, ingat ini x ya. Nah, ini x. X-nya 0, maka jawabannya harus 2. Nah, kita cek. Nah, uji titik. Nah, kita uji titik adalah x-nya sama dengan 0. Kita masukkan. Maka fx, nah f0 ya, berarti dalam hal ini sama dengan 2 sin dalam kurung x-nya kan jadi 0 ditambah dengan pi per 2. Nah, berarti 2 sin pi tambah 0 tambah pi per 2 ya tetap pi per 2 ya. Pi per 2 itu kan sama aja 90 ya, 180 dibagi. Nah, ini. Oke, nah berarti sin 90 berapa? 1 kan? Sin 90 1. Berarti 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Tepat ya? Sesuai. Nah, kalau misalkan ragu lagi, kita pakai uji titik berikut lagi. Saya uji titik lagi, ragu misalkan. Uji titik X dengan pi per 2. Nah, pi per 2 yang di sini ya. Nah, ini. Ini hasilnya harus 0 dong berarti Y-nya. Berarti saya masukkan nilai F, nah, pi per 2 sama dengan berarti 2 sin, nah kemudian ganti pi per 2 ditambah dengan pi per 2. Berarti hasilnya adalah 2 sin dalam kurung, berapa nih pi per 2 tambah pi per 2 ya pi ya, karena kan 2 pi dibagi 2, berarti jawabannya pi. Berapa? 2 sin 180. Nah, pi itu kan 180, berarti 2 kali sin 180. Nah, berapa nilai sin 180? Kalau misalkan kalian nggak paham kan kalian sudah belajar tentang yang namanya dibagi 4 kuadran ya. Nah, berarti kuadran berarti 180 itu sini ya 180. Nah, 180 kan bisa kurang, bisa juga tambah. Nah, kalian terserah yang mana saja. Misalkan saya maunya pakai yang kurang, nggak masalah, hasilnya sama saja 180 dikurang 0 gini. Nah, berarti ini kan dia masuknya di kuadran kedua. Di kuadran kedua yang punya adalah sin ya, jangan lupa ini semua sudah tahu caranya. Nah, ini karena dia masuk kuadran kedua dan sin, dan ini sin, nah nggak masalah, berarti jawabannya berarti 2 kali sin 0, kan nggak ada perubahan kalau menggunakan 180. Yang berubah hanya menggunakan 90 dan 270. Nah, berarti sin 0 berapa? 0 ya. Sin 0 adalah 0. Kemudian 2 dikali 0, ya hasilnya 0. Gitu ya, nggak masalah. Pak, saya nggak mau pakai 180 minus. Nah, saya mau 180 plus, boleh? Boleh, nggak masalah. Nah, berarti kalau begitu 180 plus 0, berarti di sini. Nah, di sini yang punya tan. Nah, berarti kan harusnya jawabannya dalam kurung min sin 0. Nah, sin 0 itu 0, nggak ketemu dengan minus ya tetap 0, nggak ngaruh. Nah, itu dia maksudnya, tidak ada pengaruhnya terhadap negatif positifnya ya. Berarti kalau 0 di minus ya tetap 0, 0 dikali 2 ya tetap hasilnya 0. Berarti di sini dengan demikian kalau X-nya adalah pi per 2, maka Y-nya atau fx-nya adalah 0 dan tepat ya, sesuai. Jadi grafik ini atau fungsi grafik ini tepat. Kita masuk ke contoh kedua untuk lebih yakin. Nah, di sini juga sama. Nah, di sini kasusnya masih sama ya. Berarti disuruh cari. Nah, disuruh cari. Misalkan saja, ya kalau misalkan kasusnya saya buat berbeda. Kita ambil dua kasus dari soal ini. Yaitu kasus yang biasa, yaitu sinnya dimulai dari sini. Nah, artinya kalau misalkan kalau saya mulai dari sini, maka cara kerjanya sama saja dengan ini. Ya, jadi jawabannya bisa seperti ini. Tapi kalau misalkan saya maunya
mulainya dari sini, nah ini dari bawah. Nah, kalau tadi kan sebelumnya mulainya justru dari bawah ke atas gitu ya, artinya menuju ke puncak. Kalau sekarang saya maunya dibuatnya berbeda, jadi saya maunya dari bawah, dari titik ini lalu menurun atau ke lembah dulu, kemudian baru ke puncak. Nah ini kan juga satu periode, satu lembah dan satu puncak. Jadi kalau saya mau mulainya dari sini, maka fungsinya bagaimana? Tetap rumusnya sama saja, maka fx sama dengan berarti K kali sin A dalam kurung X plus minus theta ditambah dengan C. Sama saja ya ininya. Nah, dari beberapa literasi buku juga di sini menyebutkannya A dulu, kemudian di sininya B, kemudian di sini C, nggak masalah. Ini tidak masalah. Yang penting konsepnya sama saja, formatnya sama. Kalau penulisan hurufnya nggak berbeda, nggak jadi masalah. Yang penting cara kerjanya saja. Oke? Langsung saja. Kita lihat lagi untuk mendapatkan nilai K-nya, lagi-lagi di sini nilainya sama ya. Kalau nilainya sama, berarti kita konsekuen sudah tahu nilainya adalah 2. Nah, kalau berbeda seperti yang saya informasikan, pertama dikurang kemudian dibagi 2. Kemudian untuk dapat berikutnya adalah berarti sin apa? Nah, untuk dapatkan nilai A-nya, nah berarti kita harus cari tahu dulu periodenya berapa. Nah, periodenya yang kita dapat angkanya hanya dari ini sampai dengan sini. Artinya di sini adalah hanya setengah periode ya. Di sini kan setengah periode. Berarti kita punya setengah periode itu hasil dari pi per 4. Nah, dikurang minus pi per 4. Nah, berarti kita dapat setengah periode sama dengan berapa nih? 2. 2 per 4 itu sama saja setengah ya. Nah, setengah pi. Nah, ini kan sama-sama setengah, berarti nilai pi-nya adalah, nilai periodenya adalah pi, gitu ya. Periodenya kita sudah dapat, sehingga kita untuk dapatkan nilai A-nya, yaitu 2pi. Nah, 2pi sudah rumus ini ya, dibagi dengan periodenya. Nah, berarti A sama dengan 2pi dibagi dengan pi. Nah, pi coret dapatnya A-nya 2. Nah, berarti kita sudah dapat A-nya 2. Nah, kurung tutup, X. Nah, kita lihat. Nah, yang perlu jadi perhatian lagi. Nah, tadi kan saya mintanya. Nah, ini kita selesaikan dulu aja dulu ya. Nah, selesaikan dulu aja, nggak masalah. Kita selesaikan dulu lah. Kemudian lihat gesernya. Nah, gesernya ternyata kemana gitu. Dia gesernya itu adalah sejauh berapa ya, dari 0 lagi. Kita misalkan dari 0 lagi, dia gesernya adalah sebesar 1/4 pi atau pi per 4. Maka di sini saya tulis gesernya ke kiri. Nah, ke kiri ya, sana kiri. Geser ke kiri, maka didapatkan nanti nilai adalah geser ke kiri plus ya, plus pi per 4. Kurung tutup ya. Nah, apakah ada ke atas ke bawah? Tidak ada, maka 0. Nah, catatan. Nah, catatannya nanti kita cari tahu. Nah, catatannya apa nih? Nah, kita dulu. Nah, kalau dia mulainya tadi dari titik 0 kemudian ke atas, positif. Karena dia mulai dari titik 0 lalu ke bawah, maka kita harus membuat tanda negatif di depannya. Jadi itu. Oke. Yang kedua, nah berikutnya kita lihat lagi, kita uji titik. Nah, uji titik apakah sudah tepat? Nah, kalau tidak tepat, maka di sini ada perubahannya karena di sini tadi negatifnya ya. Kita cek. Kalau seandainya saya masukkan 0, maka hasilnya adalah min 2, gitu ya. Ingat lagi, kalau saya masukkan 0, maka hasilnya adalah min 2. Nah, yang perlu jadi perhatian dari mana? Nah, ini kan tadi kan A di sini, nah, kemudian jadi 2. Nah, gitu ya. Bisa dipahami? Nah, kemudian kita cari tahu, yuk kita uji titik. Titik yang pertama kita masukkan adalah X sama dengan 0. Nah, gitu ya. Berarti X sama dengan 0. Harus Y sama dengan nanti hasilnya min 2. Berarti F masukin 0 sama dengan min 2 sin 2 dalam kurung 0 ya, ditambah pi per 4. Nah, berarti jadinya min 2 sin 0 tambah pi per 4 ya tetap pi per 4. Pi per 4 dikali 2 ya berarti 2 pi per 4. Atau
1/2 pi ya, atau bisa juga 90. Nah, sin 90 kita tahu nilainya berapa? 1. Maka min 2 dikali 1 hasilnya adalah min 2. Tepat ya? Sesuai? Lagi kita misalkan lagi kalau kita masukkan ini, yang ini saja ya, ketika X-nya min pi per 4, hasilnya harus 0, sesuai tidak? Nah, ketika uji titik keduanya, uji titik untuk X sama dengan min pi per 4. Nah, berarti F min pi per 4, nah, sama dengan min 2 sin 2 dalam kurung min pi per 4 X-nya ya, ditambah dengan pi per 4. Nah, berarti min 2 sin 2. Nah, ini kan sama, cuma beda tanda, maka hasilnya 0. Nah, 2 kali 0 ya 0, maka sama dengan min 2 sin 0. Nah, sin 0 kita tahu nilainya adalah 0. Berarti min 2 dikali 0, hasilnya adalah 0. Sesuai ya. Sesuai dengan pijakannya di sini adalah juga sama. Kalaupun mau uji titik yang min 3/4 pun silakan, sama saja hasilnya. Nah, jadi kalau kita menggunakan yang tadi arahnya ke bawah, maka jangan lupa tandanya kita buat minus. Tapi kalau kita buat dari titik nolnya ini ya, nah, kemudian ke atas, maka dia tetap nilainya adalah positif. Nah, ini positif gitu ya. Itu yang membedakan. Kalau saya contoh ini lagi dimulai dari sini, ya berarti sama saja cara kerjanya sama contoh yang pertama. Bisa dipahami? Bisa juga misalkan kalau saya maunya dari titik yang di sini pun juga bisa. Jadi hasilnya bagaimana? Beda dong Pak, tapi nanti kalau ke sininya, ya nggak masalah. Yang penting kan nilainya nanti dalam soal mintanya apa, nah berarti kita harus cari tahu dan benar-benar jeli cara mengerjakannya. Kalau misalkan kita mau mintanya dari sini sekalipun, nah ini, berarti ini kan ada pergeseran. Pergeserannya pun juga sama, nilainya adalah pi per 4. Nah, kita mulai dari sini. Kalau kita mulai dari sini ya, nah berarti kan nanti tetap dapat 2 juga. Gesernya, cuma dia gesernya kemana? Nah, harusnya tadinya di sini, dia gesernya ke kanan, berarti dia geser ke kanan. Nah, contoh maksud soal saya yang di sini ya. Misalkan saya mau pakai yang di sini. Jadi yang sana saya abaikan. Jadi saya mulai dari sini. Nah, ke sini. Demikian ya. Berarti ini ada pergeseran. Nah, ini pergeseran besarnya adalah ke kanan. Nah, besarnya ke kanan berapa? Pi per 4. Kenapa bisa tahu? Nah, pi per 4 dikurang 0 saja. Kalau ini 0 dikurang min pi per 4. Kan gesernya dari mana? Dari besar kurang kecil. Ya gitu ya. Nah, ini kan gesernya ke kanan. Kenapa tahu gesernya ke kanan? Nah, kan semula yang namanya sin itu mulai-mula kan dari sini, dari titik 0. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, oke. Nah, demikian. Nah, kalau misalkan soal yang ini, nah, 0-nya ada di pi per 4. Nah, berarti dia geser ke kanan sebesar pi per 4. Nah, ini juga bisa cari tahu dengan cara demikian juga bisa. Nah, ini berarti nanti fx-nya sama dengan nilai k-nya sama, cara kerjanya berarti 2. Kemudian sin, nah untuk dapatkan nilai A-nya pun sama saja. Nah, kalau A-nya bisa dikasih tahu dari mana ya? Dari 0 sampai dengan ini kan nilainya adalah 1/4. Nah, 1/4 periode itu adalah pi per 4. Berarti satu itu tetap nilainya adalah A-nya sama saja cara kerjanya. Jadi caranya dapatnya pun hasilnya sama, dapatnya 2. Dan X, nah bedanya dia gesernya kemana? Gitu saja. Dia gesernya ke kanan. Karena dia geser ke kanan, maka hasilnya nilainya adalah minus pi per 4. Gitu ya. Ini besarnya gesernya ke kanan. Kan kalau ke kanan nilainya adalah minus, sesuai dengan yang diinformasikan sebelumnya. Jika digeser ke kanan, nah nilainya adalah minus pi. Nah, gitu ya. Berarti di sini saya gesernya adalah minus pi. Nah, ini minus. Nah, kalau diuji titik bagaimana Pak? Hasilnya sama? Silakan, hasilnya juga sama. Kita cek. Kita uji titik dengan warna yang berbeda untuk menghasilkan gradasi yang bagus. Uji titik. Nah, ketika X-nya sama dengan seperti tadi lagi lah 0. Nah, 0 gitu ya. Nah, ketika 0, maka kita cek, masukin F0 sama dengan 2 sin 2, berarti 0 dikurang pi per 4. Nah,
berarti sama dengan 2 sin, nah 2 dalam kurung min pi per 4 ya, karena 0 dikurangi kan berarti hasilnya minus. Kemudian dikalikan dapatnya 2 sin ya, min setengah pi. Nah, kita tahu nilai setengah pi itu adalah 90 derajat, berarti 2 sin min 90 derajat. Nah, ini sudah masuk di KD titik 6 ya, tentang kuadran. Nah, jangan lupa di kuadran dibagi 4 sini, maka nilai minus itu ada di kuadran 4. Nah, kuadran 4 yang punya adalah cos. Nah, ini berarti masuk kuadran 4 yang punya cos, dan ini bukan cos, ini sin. Jadi hasilnya minus, maka 2. Ini tidak ada perubahan 180 kurang, 90 kurang ya. Ini murni karena dia nilainya minus di sini, maka dia berubah jadi min sin 90 saja. Nah, tidak ada perubahan sin jadi cos karena tidak menggunakan 90 min plus atau 270 min atau plus. Jadi hanya minus. Jadi kalau misalkan sin min alfa. Nah, ini sama saja nilainya dengan min sin alfa. Jadi kalau cos min alfa, nah itu hasilnya positif ya. Jadi hasilnya adalah cos alfa. Karena kuadran 4 yang punya adalah cos. Berarti dengan demikian 2 dikali sin 91, maka nilainya adalah min 1. 2 dikali min 1 adalah min 2. Jadi senilai ya, tepat jawabannya. Nah, jadi sama saja. Jadi untuk mendapatkan nilainya seperti itu. Oke. Nah, ini hasilnya kalau kita masukkan 0 hasilnya min 2. Sesuai ya. Nah, jadi fungsinya bisa kita dapati nilainya adalah kalau mulainya dari yang mengambil positif 2 sin 2 dalam kurung x min pi per 4. Kalau menggunakan dari yang minus hasilnya adalah min 2 sin 2 dalam kurung x ditambah pi per 4. Nah, kalau kita menggunakannya pergeserannya, kita lihat di sini dia gesernya adalah ke kiri sebesar 3 per 4. Nah, itu pun hasilnya akan sama juga. Nah, persamaannya hanya saja nanti bentuk persamaannya berbeda. Berarti dalam satu grafik ini bisa kita bikin beberapa persamaan. Ya, bisa. Sangat bisa. Jadi bisa jadi grafik sinus, bisa jadi juga grafik kosinus. Bahkan kalau untuk sinus saja, kalau pergeserannya kita ambil sedikit-sedikit saja sudah berbeda ya hasilnya. Bukan hasilnya, maksudnya bentuknya ya. Nah, gitu. Nah, padahal ini satu grafik gitu. Oke? Nggak masalah, yang penting hasilnya sama. Dan ini kan kalau di pilihan berganda ada pilihannya macam-macam. Nanti bisa saja pilihannya yang di atas, tapi ternyata nggak ada minusnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Di contoh ketiga, kita dihadapkan kepada rumus atau fungsinya saja. Berarti kita dihadapkan kepada fungsinya, yaitu nilai minimum. Maksudnya dalam hal ini contoh soalnya adalah carilah nilai minimum dan maksimum dari f(x) sama dengan 2 sin dalam kurung x dikurang pi per 3 ditambah dengan 1. Nah, nilai minimum dan maksimum itu didapat dengan cara kita lihat nilai K-nya ya, nilai K dan nilai C-nya. Jadi seperti kita lihat di sini, nah ini nilai maksimum minimum berdasarkan, jadi tergantung pada nilai K dan nilai C-nya saja. Oke, berarti kita bisa cari tahu untuk dapat nilai minimumnya. Nah, untuk minimumnya berarti nilai minimumnya bisa kita cari dengan cara minus mutlak K ditambah dengan C, karena minimum kita pakai minus. Berarti karena di sini nilai 2, maka min 2 ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah min 1. Untuk dapat nilai maksimumnya berarti mutlak K ditambah dengan C. Nah, tambah juga, cuma bedanya dia positif gitu ya. Maka hasilnya 2 ditambah 1. Jawabannya adalah 3. Simpel ya, hanya ini saja. Nah, kalau kita tahu seperti ini. Oke. Misalkan kita nggak tahu, nah misalkan lo nggak tahu caranya bagaimana untuk dapatkan nilai minimum dan maksimumnya. Yang harus kalian pahami adalah besaran dari batasannya saja. Maksudnya apa? Nah, batasannya adalah kita tahu sin itu nilai maksimum minimumnya adalah 1. Jadi dasarnya. Jadi dasarnya kalau kita lihat di sini, nah dasarnya ini kan grafik dasar dari nilai sin.
Nah, dia akan nilainya maksimum 1 dan minimum min 1. Maka kita bisa menggunakan cara itu. Yaitu berarti ini bisa dikatakan minimum ketika nilai yang ini, nah nilai sin itu nilainya adalah min 1. Jadi min 1 dikali 2 ya min 2 ditambah dengan 1. Nah, sama hasilnya min 1. Dan dikatakan nilai maksimum ketika nilai sin ini adalah plus 1. Nah, 2 kali 1, nah, hasilnya 2 ditambah 1, 3. Sama saja ya. Jadi kalau misalkan lupa rumus ya bisa menggunakan cara ini. Terakhir kita dihadapkan kepada sebuah fungsi disuruh menggambarkan. Nah, jadi disuruh ilustrasi gambarnya bagaimana. Nah, dasarnya sinus itu adalah rumus fungsinya adalah sin x saja. Sin x saja kita tahu nilai bentuknya seperti ini. Nah, berarti 0, kemudian ke 90, kemudian 180, 270, kemudian terakhir di 2pi. Gitu, atau 360. Nah, berarti kalau yang ini bagaimana? Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita cari tahu nilainya. Nah, ini kalau sin x, maka bentuk dasarnya seperti tadi yang saya jelaskan. Nilainya adalah seperti ini. Ini kita berdasarkan ini saja ya, dasarnya. Berarti ini 2, sin x dulu saya buat pertama kali sin x, maka dia 90-nya di sini. Kita geser, ini agak kurang bagus nanti gambarnya. Nah, gini. Oke, saya gambar, kemudian menuju ke 180. Oke, 190. Kemudian menukik ke sini. Oh. Kemudian, berapa tadi kita lihat 180 ya? Oh, dia kena 180, salah. 270. 180, berarti ini harus dihapus. Oke, reser. Nah, salah. Kita ganti dulu. Nah, ini 1 ya. Nah, maksimumnya 1. Nah, ini saya buat dasar dulu. Jadi ilustrasinya dasarnya dulu. Nah, oke, kemudian di sini, kemudian ini seret. Nah, ini 3. Kok ini 5? Oh, 3/2pi. Oke, plus min 1 ya, paling rendahnya. Kemudian terakhir, oke, terakhir ada di 2pi. Salah. Oh, gambarnya kurang bagus. Iya, dihapus semua. Kita gambar lagi. Nah, oke, seperti inilah. Ini adalah grafik sin X. Nah, ini grafik sin X. Nah, kemudian dengan warna yang berbeda saya akan tampilkan grafik berikutnya adalah, nah, ini adalah 2 sin X. Nah, 2 sin X. Jadi kita berikutnya adalah efeknya adalah 2. Nah, ini 2 sin X. 2 sin X berarti dia puncaknya di 2. Berarti diperbesar sama dia. Diperbesar, artinya saya gambarnya memperbesar juga, maka saya gambar juga perbesar lagi. Nah, kemudian tetap tempatnya sama. Nah, kemudian dia perbesar sampai di sini. Nah, ini juga. Nah, tapi akhirnya sama. Nah, seperti ini. Ini adalah efek sama dengan 2 sin X. Nah, itu ilustrasinya. Nah, bagaimana? Di sini ada angka 2-nya, A-nya. Nah, ini 2A-nya. A2 ini menunjukkan kalau dia itu adalah periode. Jadi 2 ini menunjukkan periode. Artinya, saya harus menggambarkannya 2 kali. Nah, gitu. Berarti, bisa kita cari tahu periodenya berapa. Periode didapat dengan cara 2pi dibagi dengan A. Karena ini nilainya jadi A ya. Berarti 2pi dibagi dengan 2, dapatnya pi. Berarti dia menggambarkannya periodenya sebanyak 2. Berarti sampai dengan 2pi, sampai dengan dia nilainya pi, dia 2 kali gambarnya. Nah, berarti kita gambar 2 kali.
kita pakai warna hijau. Nah, sama kayak tadi dia gambar ini, tapi 2 kali. Nah, berarti di sini kita bentuknya adalah selama sampai dengan 180, dia terbentuk 2 kali. Puncaknya bisa kita cari tahu. Ini kan tadi kan seperti ini ya, berarti kita gambarkannya 2 kali ke atas seperti ini. Kita gambar dulu. Nah, 2 kali ketemu 90 sampai dengan -2. Nah, ini 1. Kemudian berarti keduanya di sini. Oke. Wah, gambarnya kurang bagus ya, saya kurang pandai menggambar ini. Jelas sekali. Nah, oke. Jadi 2 kali bentuknya. Jadi ada 2 kali grafik. Nah, seperti itu, tinggal dibagi 2 saja. Berarti yang ini adalah, kalau yang hijau berarti adalah fx sama dengan 2 sin 2x. Nah, ini adalah gambar fx-nya sama dengan 2 sin 2x. Bagaimana kalau untuk yang, nah, tapi kan di sini di soalnya dia bukan yang itu mintanya, dia mintanya ada minus 45. Nah, karena dia ada minus, ini minus berarti dia digeser ke kanan ya. Nah, digeser ke kanan. Nah, kita lihat kan kalau digeser ke kanan dia hasilnya minus. Kita cek sesuai ke berdasarkan rumus. Nah, ini digeser ke kanan maka nilai tetanya minus. Nah, digesernya 45 derajat. Nah, 45 derajat berarti udah sampai di sini ya. Oke. Kita lihat 45 derajat berarti di sini. Nah, 45 derajat berarti digeser dari sini. Berarti bentuknya sama. Nah, di sini hanya saja digeser. Nah, ini pasti panjangnya juga sama. Jadi dia digeser. Nah, digeser. Oke, kemudian geser ke sini. Berarti 45 derajat. Berarti tadinya 2pi. Berarti berakhirnya nanti di 9/4pi ya. Kan nambah 45 derajat saja. Nah, sini. Kemudian ke sini. Nah, baru 1. Kemudian ke atas. Geser 45. Kemudian terakhir di sini. Kemudian berakhir di sini sampai ke bawah, terakhir di sini. Nah, inilah gambarnya. Oke, kalau kita lihat, itulah gambarnya. Terakhirnya adalah seperti ini. Jadi yang berwarna orange ya. Nah, jadi yang di warna orange di sini adalah dari gambar yang kita mau. Nah, ini jadi warnanya seperti ini. Inilah gambar aslinya. Jadi dalam soal. Kalau misalkan seandainya saya hapus, nah kita hapus, coba kita hapus. Oke, mana nggak mau? Kita hapus ya. Nah, kita hapus gambarnya, kita hapus yang ini. Nah, ini hapus, ini hapus, ini hapus, berarti ini hapus, hapus, ini hapus. Nah, untuk dilihat cari tahu gambar yang benar yang mana. Oke, nah, oke. Siap. Oke, nah ini yang jadi gambar aslinya seperti ini. Nah, ini dia. Kita lihat sesuai dengan gambarnya ya. Oh, masih berkutik sini nih. Nah, inilah gambar dari nilai fx sama dengan 2 sin 2x kurang 45 berdasarkan pergeseran. Itu kan tadi gambarnya kalau berdasarkan pergeseran. Nah, kalau misalnya ini gambarnya kan kurang bagus ya. Artinya kalau ini kan titik puncaknya di sini, kemudian ini kurang puncak, juga ini harus rapi harusnya sebenarnya. Nah, ini kan berdasarkan gambar pen jadi agak kurang bagus. Nah, kalau misalkan kalian kebingungan dengan cara menggambar seperti ini, maka cara paling gampang adalah dengan menggunakan tabel tadi. Berarti X, kemudian Y, nah, X-nya mau di atas, mau Y di bawah, nggak masalah. Berarti bisa saja. Nanti kalau misalkan kita mulai dari mana nilainya? Kalau dimulai dari 0, nah, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kemudian 30, kemudian 45 derajat.
Nah, ini kan kalau ini kan 0, ini adalah pi per 6, ini adalah pi per 4, dan lain sebagainya. Maka nanti hasilnya pun akan sama seperti bentuk seperti yang sudah saya gambarkan. Oke, demikian pembahasan kita tentang fungsi trigonometri khusus bab sinus. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Kalaupun kalian kurang paham dan kurang jelas, pelan-pelan mempelajarinya karena pada dasarnya ini jauh lebih mudah. Kalau tadi kita kan sambil belajar juga sambil menyenangi. Tadi menggambar dan menggambar dan sebagainya. Hanya beberapa rumus saja yang harus kita hafal. Tapi sebenarnya juga kalau nggak dihafal pun nggak masalah. Yang penting kalian tetap berlatih seperti ini dan kita harus pahami. Yang pertama tadi tentang secara umum fungsi sinus dirumuskan sebagai bentuknya seperti apa. Nah, berarti Y kan sama dengan K sin A dalam kurung X plus minus theta ditambah dengan C dengan ketentuan yang sudah saya berikan seperti di bawah ini. Nah, kemudian grafik sinus dasarnya seperti apa dan kan harus paham. Nah, ini grafik dan fungsi dasarnya. Nilai sinus itu maksimumnya adalah 1, minimumnya adalah min 1. Itu kalau rentang dari 0 sampai dengan 2pi. Jadi, nggak mungkin nilai sinus itu 2, 3, atau lebih dari 1 lah. Nah, dan nilai terendahnya ya pasti min 1, nggak mungkin min 2 dan sebagainya. Oke, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Nanang Med berbagi untuk menginspirasi. Salam Nanang Med.